Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 31 Oktober 2020, hari biasa, pekan ke-30, di mana kita juga hari ini menutup bulan Rosario. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, masa COVID adalah bagian dari kehidupan kami saat ini. Di mana di bulan Oktober kami merayakan Ekaristi setiap hari, juga mendoakan Rosario bersama Maria dan Yesus. Kami mohon berkati Tuhan agar kami boleh merayakan hari-hari kami senantiasa bersama Ibu Maria yang menjadi contoh terhadap hidup kami, sehingga kami dapat melihat apa yang harus kami lakukan dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, demi Kristus Putra dan pengantar kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikan tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, bahasa dunia apa? Bahasa dunia adalah setinggi-tingginya mencapai langit. Maka usaha setiap manusia ingin mendapatkan prestasi dan juga prestise. Maka hidup kita manusia sering diselubungi dengan gengsi. Ada orang yang hidup berpura-pura bersandiwara, berpakaian bagus dan sebagainya, fashionable, tetapi pinjam baju orang lain. Hanya ingin disebut, oh hebat dia. Juga orang berkata-kata yang bombastis, seolah orang besar. Dan kalau pergi ke pesta, ingin duduk di tempat yang hebat, supaya dapat diperhitungkan, dia orang hebat loh. Tapi tanpa disadari, ada terselubung kesombongan rohani. Maka Yesus memberikan perumpamaan kepada kita, hati-hati dengan diri kita masing-masing. Jangan biarkan kesombongan merajalela dalam hidup kita. Kenapa? Setiap orang merasa hebat, tetapi jangan lupa ada orang yang lebih hebat lagi dari kita. Di atas orang yang hebat dari kita, ada lagi yang lebih hebat dari kita. Jadi demikian pula kalau kita merasa kaya, ada orang lebih kaya lagi, lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. Maka Yesus mengajarkan kepada kita agar kita belajar rendah hati, bukan rendah diri. Tahu diri di mana kita duduk dan berdiri. Kita boleh menempatkan diri dengan bijaksana. Tidak perlu pakai gengsi-gengsi. Lebih baik kita diangkat oleh orang daripada kita dibanting oleh situasi dan kondisi. Inilah maksud Yesus berkata-kata tentang perumpamaan tadi. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan,
Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripada. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau berkata, berikan tempat itu pada malunya. Malu itu jauh dari malu yang diperlukan. Kita belajar rendah. Seorang yang rendah hati akan dihargai. Maka lalu kalau kita mendapatkan tugas, dan kita heboh dengan pakaian kita, gara-gara kita kan naik daun lupa diri. Orang kata, begitu naik ke meja ya. Jadilah seperti daun kering yang terbang ke bawah, akan menjadi kubus. Kalau orang tidak memberikan kepada kita pujian, kita perhatikan bahwa aku juga punya harga diri, terutama kita berharga di mata Tuhan. Maka kita tidak usah besar dengan puji-pujian orang. Karena puji-pujian orang bisa hanya lip service, omongnya cantik, ganteng, baik, belakang berbeda sekali. Tetapi kata-kata Yesus, di depan sama, di belakang sama, di samping kiri sama, di samping kanan sama. Maka mari kita lebih baik membuka dan membaca kitab suci untuk kita bisa merefleksi diri, untuk kita bisa belajar rendah hati, agar kita boleh menjadi seorang yang bijaksana. Kita tidak perlu diperhitungkan manusia, yang paling penting dari hidup kita adalah berkarya terus untuk melayani orang lain. Pujian itu hanya sementara, tidak ada arti. Tetapi kalau kita sudah melakukan hal-hal yang sudah terjadi dalam hidup kita, maka kita akan diberi hidup sebagai orang yang hebat. Banyak tokoh-tokoh yang hebat pada saat hidupnya tidak dikenal, seperti Ibu Teresa pada awalnya. Siapa? Repot dengan Ibu Teresa. Tapi kemudian orang melihat bagaimana wanita ini adalah orang yang melayani orang yang paling miskin di dunia dengan pakaian yang sederhana. Bayangkan punya pakaiannya dua, kemana-mana satu dicuci, satu dipakai, satu dicuci, satu dipakai, dan tidak repot seperti kita berbagai macam model dan sebagainya, tiap kali berganti-ganti. Tetapi semuanya palsu. Tapi Ibu Teresa betul melayani dengan sungguh-sungguh. Maka ketika dia meninggal, dia boleh orang datang selama seminggu di Kalkata itu, tidak tahu. Dan sekarang tetap harum namanya. Seperti para santo lain yang Paulus kedua, Faustina, Teresia Desia, bahkan yang terakhir Beato Carlo Acutis, dan banyak beato-beata lainnya. Semoga kita boleh merayakan hari-hari kita dengan sukacita dalam kebijaksanaan dan kerendahan hati. Kristus Putra, mari dalam Yesus. Selamat beraktivitas dan marilah kita berdoa. Bapa, ajarkan kami untuk tetap rendah hati sebagaimana putramu yang solider. Allah menjadi manusia dan melayani kami semua tanpa pandang bulu. Ajarlah kami juga boleh melayani Engkau dan sesama kami tanpa pandang bulu, dan kami belajar untuk tetap rendah hati karena hidup kami hanya berada dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami menjalankan kehendak sehingga kami boleh merasa puas bahwa kami diundang untuk menjadi pelayan. Semoga kami boleh menjadi pelayan yang setia demi Kristus Putra dan Penantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat.